Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifkin Artin Paramadana dengan NIM 40030525650109 dari kelas Gedung 1 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan penerapan water passing dalam proyek konstruksi tugas ilmu ukur tanah. Oke, saya lanjut. Yang pertama di sini ada daftar isi. Di sini saya akan menjelaskan konsep water passing. Yang kedua, peralatan water passing. Kemudian dilanjut dengan pengukuran water passing dan perhitungan water passing. Oke, yang pertama konsep water passing. Water passing adalah suatu metode pengukuran dalam ilmu ukur tanah yang digunakan untuk menentukan beda tinggi antara dua titik atau lebih di permukaan bumi dengan menggunakan alat ukur berupa water pass yang menghasilkan garis bidik horizontal. Jadi secara prinsip, water passing dilakukan dengan cara membidik rambu ukur dari suatu posisi alat yang telah disetel sedemikian rupa sehingga garis pandangnya benar-benar datar horizontal. Selisih pembacaan pada rambu ukur tersebut kemudian digunakan untuk menghitung perbedaan tinggi antara titik. Oke, yang berikutnya adalah tujuan pengukuran beda tinggi. Yang pertama di sini untuk menentukan elevasi suatu titik. Jadi kita mau ukur tinggi itu untuk mengetahui ketinggian suatu titik terhadap bidang pada asuhan tertentu. Yang berikutnya untuk mengetahui selisih tinggi antar titik. Hampir sama seperti yang pertama, di sini digunakan untuk membandingkan apakah suatu titik lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan titik lainnya. Yang kemudian pembuatan profil permukaan tanah. Beda tinggi digunakan untuk membuat profil memanjang dan profil melintang yang penting dalam proyek perencanaan. Itu untuk membuat perencanaan dalam suatu proyek. Yang kemudian perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Di sini untuk membantu dalam pekerjaan teknik sipil seperti pembangunan jalan atau jembatan agar sesuai dengan elevasi yang telah direncanakan. Kemudian kontrol dan pengawasan pekerjaan lapangan untuk memastikan bahwa pekerjaan konstruksi di lapangan itu telah sesuai dengan elevasi desain yang telah dirancang. Kemudian konsep water passing. Masih di konsep water passing, prinsip dasar pengukuran elevasi. Jadi prinsip dasar pengukuran elevasi dalam ilmu ukur tanah adalah penentuan beda antar tinggi titik dengan menggunakan garis bidik horizontal sebagai acuan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan pembacaan rambu ukur pada titik yang diketahui elevasinya dengan titik yang akan ditentukan, sehingga selisih pembacaan tersebut menunjukkan perbedaan ketinggian antar titik. Seperti itu. Kita lanjut. Berikutnya adalah peralatan water passing. Yang pertama, atomic level atau water pass. Jadi water pass merupakan alat optik yang digunakan untuk menghasilkan garis bidik horizontal sebagai acuan dalam menentukan beda tinggi. Alat ini bekerja dengan teropong yang dilengkapi lensa pembesar dan benang silang atau crosshair untuk membidik bak ukur secara tepat. Alat ini menjaga garis bidik tetap horizontal secara otomatis melalui gelembung nivå dan kompensator. Yang kemudian adalah rambu ukur atau bak ukur. Alat dengan bentuk batang vertikal yang dilengkapi dengan skala ukur yang jelas dan mudah dibaca dari jarak tertentu. Rambu ukur biasanya terbuat dari aluminium atau kayu dan dapat berupa rambu lipat atau
teleskopik untuk memudahkan mobilitas di lapangan. Dalam penggunaan bak ukur harus tegak lurus vertikal, karena kemiringan dalam rambu ukur akan menyebabkan kesalahan dalam pembacaan. Jadi oleh karena itu bak ukur itu terkadang dilengkapi dengan gelembung NIVO. Yang berikutnya adalah tripod atau statif. Tripod atau statif adalah alat penyangga yang berfungsi untuk menopang waterpass agar tetap stabil selama pengukuran. Tripod ini biasanya terbuat dari aluminium. Dan tripod itu terdapat 3 kaki yang dapat diatur panjangnya sesuai dengan kondisi medan. Tripod itu harus dipasang dengan kaki yang stabil, kemudian ditanam di tanah yang kuat agar tidak geser. Kemudian diatur agar kepala statif ini mendekati posisi horizontal. Kemudian alat bantu pengukur lainnya. Ada banyak alat bantu lainnya seperti meteran, digunakan untuk mengukur tinggi alat dan sebagainya. Terus unting-unting untuk memastikan posisi alat itu berada di titik. Kemudian ada patok untuk sebagai penanda titik-titik. Kemudian ada buku dan alat tulis digunakan untuk menulis data. Yang berikutnya ada prosedur pengukuran waterpassing. Yang pertama, menentukan benchmark atau BM. Benchmark adalah titik acuan yang telah diketahui elevasinya. Penentuan BM sangat penting karena menjadi dasar dalam menghitung elevasi. Jadi BM itu titik acuan sebagai titik acuan kita gitu. Kemudian pemasangan alat waterpass. Pemasangan alat waterpass harus dilakukan sebaik mungkin agar tidak terdapat kesalahan dalam melakukan pengukuran. Waterpass itu dipasang di atas tripod pada titik yang telah ditentukan. Kaki tripod harus ditancapkan kuat ke tanah agar tidak geser, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian dilakukan penyetelan menggunakan skru pengatur pada kaki statif hingga gelembung NIVO berada di tengah. Ketelitian pada tahap ini sangat penting karena kesalahan kecil akan berpengaruh pada seluruh hasil pengukuran. Kemudian pembacaan latar belakang atau backside BS. Pembacaan belakang dilakukan dengan mengarahkan teropong ke rambu yang ditempatkan di titik BM. Nilai BS digunakan untuk menentukan tinggi garis bidik. Kemudian pembacaan muka atau FS. Pembacaan muka dilakukan pada rambu yang ditempatkan di titik yang akan ditentukan elevasinya. Nilai FS digunakan sebagai dasar untuk menghitung tinggi titik tersebut. Dalam praktik lapangan, pembacaan FS itu biasanya dilakukan setelah BS tanpa mengubah posisi alat tersebut. Kemudian ada perhitungan beda tinggi. Beda tinggi diperoleh dari selisih antara BS dan FS. Jadi beda tinggi itu beda selisih dari BS dikurangi FS. Kemudian contoh perhitungan waterpassing. Yang pertama, soal profil memanjang. Pada suatu pengukuran waterpassing diketahui elevasi suatu titik acuan adalah 100 meter.
Dari hasil pengukuran diperoleh bacaan belakang sebesar 1,5 meter. Selanjutnya dilakukan pembacaan muka pada titik A sebesar 1,5 meter dan pada titik B sebesar 1,8 meter. Tentukan elevasi di titik A, titik B, serta jelaskan posisi relatif kedua titik tersebut terhadap BM. Jadi yang pertama diketahui elevasi BM pada soal 100 meter, BS 1,5, Fs di titik A 1,2 M, dan Fs di titik B 1,8. Yang langkah pertama yaitu kita harus menghitung alat tersebut. Seperti rumus, yaitu elevasi BM plus BS. Elevasi BM 100, kemudian BS nya 1,5 sama dengan tinggi alat sama dengan 101,5. Langkah kedua yaitu menghitung elevasi di titik A. Elevasi di titik A rumusnya adalah HI dikurangi Fs di titik A. Maka elevasi A sama dengan 101,5 dikurangi 1,2 meter yang didapat 100,3 meter. Kemudian langkah ketiga menghitung elevasi di titik B. Elevasi di titik B sama dengan HI dikurangi Fs di titik B. Elevasi di titik B sama dengan 101,5 dikurangi 1,8 dengan didapat 99,7 meter. Kemudian soal profil melintang. Dalam suatu pengukuran profil melintang diketahui tinggi alat adalah 101,5. Hasil pembacaan rambu ukur pada 3 titik melintang diperoleh sebagai berikut. Titik kiri atau L sebesar 1,4 meter, titik tengah atau C sebesar 1,2 meter, dan titik kanan R sebesar 1,6 meter. Soalnya yaitu tentukan elevasi masing-masing titik dan jelaskan kondisi kemiringan permukaan tanah berdasarkan hasil tersebut. Seperti yang diketahui pada soal, ketinggian 101,5 meter, Fs kiri 1,4 meter, Fs tengah 1,2 meter, dan Fs kanan 1,6 meter. Langkah pertama yaitu menghitung elevasi titik kiri L dengan rumus tinggi alat dikurangi Fs di titik L, maka didapat 100,1 meter. Langkah kedua menghitung elevasi titik tengah C. Tinggi alat dikurangi Fs di titik C, didapat 100,3 meter. Kemudian langkah ketiga menghitung elevasi titik R dengan rumus tinggi alat dikurangi Fs di R. 101,5 dikurangi 1,6 sama dengan 99,9 meter. Dari penelitian tersebut didapat titik tengah C memiliki elevasi paling tinggi. Kemudian permukaan tanah kemiringan ke arah kanan. Yang berikutnya terdapat penurunan elevasi dari tengah ke kanan sebesar 0,4 meter. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.